Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah PPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945, oleh Letnan Jenderal Kumachiki Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widodiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakilnya adalah Ichibangi Seoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. PPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil ketua serta anggota PPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangi Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di depan saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya rumuskan yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian itu? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua, terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Izin Ketua, saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada satu, kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, tiga, mufakat atau demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman, kita ahli bahasa akhirnya, saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya lima dan sila artinya asas, atau dasar di atas kelima. Dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila.
yaitu sosionalisme atau sosiodemokrasi dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosionalisme. Apakah saudara kalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan Pancasila atau Trisila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Mohon izin Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa untuk nama yang diberikan Bapak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ishibagese. Bahayu gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh Bapak Ketua. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ishibagese yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah disepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno, yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amar Ramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Sukro Sujoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 45 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang Sabtu lalu, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara. Kita harus membuat keputusan akhir. Ya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhyamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ya, begini Pak Soekarno. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara 1945, bukan? Benar Bu Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kembali sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia merdeka pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Pengelus Bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita?
Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukanya.